Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني وأعزائي وأحبائي رحمكم الله جميعا. Kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Haji Khairul Ibad. Terjemahan bahasa Indonesianya bekal menuju akhirat, yang diambil dipetik dari petuah pedoman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita jelaskan, bahwasanya kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam keadaan safar. Antum bisa bayangkan di saat itu dalam keadaan letih, lesuh, kemudian kondisi suasananya, kendaraannya, dan tidak hanya sampai situ saja. Kertasnya mungkin tidak seperti yang kita temukan sekarang. Kita masih bisa beli kertas satu rem itu 5.000 lembar dengan harga berapa sekarang? Berapa harganya? 50-an, 30, 40, berapa? 52.000. Masya Allah, 62.000 naik ya. Itu bisa satu lembar, satu rem 5.000 lembar. Dahulu tidak seperti itu, dan tidak seperti sekarang ini. Gimana dengan mudah bisa mendapatkan lembaran-lembaran. Dahulu Masya Allah, kertas itu sangat-sangat mahal sekali. Harus mengumpulkan dedaunan, harus mengumpulkan kayu-kayu, kemudian dibikin seperti kertas. Kemudian juga banyak, itu baru kertasnya. Belum selesai itu, kemudian juga penanya. Kalau kita kan pena ada 1-2 pena bisa kita menulis. Dahulu tidak. Satu penanya dari tintanya itu kita mencelupkan, belum satu kata sudah kering, celupkan lagi. Ya kan begitu dahulu. Kita sekarang sekarang di komputer hilang, salah bisa diulang kembali dan bisa dicek lagi. Dahulu kalau salah gimana? Coret ulang lagi, coret ulang lagi. Bayangkan berapa banyak tinta yang harus dikeluarkan. Tinta itu, penanya dan tintanya. Dalam keadaan safar lagi. Berapa cerita yang harus dikeluarkan. Tenaga, pikiran, materi dan segala macam. Tapi luar biasa. Beliau mampu menulis kitab, ada terjemahannya sih kalau nggak salah, Zadul Ma'ad. Berapa? Ada 8 jilid kalau salah. Luar biasa. Begitu perjuangannya para ulama dan bukunya sudah ada. Kita tinggal mempelajarinya saja.
hadir saja di majelisnya masih ada yang ogah-ogahan, masih ada yang ogah-ogahan, bahkan bermalas-malasan. Kenapa? Alasannya sibuk. Apa kesibukannya? Kesibukan yang mencari dunia. Ingat, kita di sini tidak ada yang pengangguran kan? Ya tidak. Kita di sini tidak ada pengangguran, semua sibuk. Tapi karena taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara cara untuk mengikhlaskan niat kita di dalam menimba ilmu itu, kata Imam Ahmad rahimahullah anhu, ketika ditanya bagaimana kita cara atau kiat-kiat kita agar kita ikhlas dalam menimba ilmu, beliau mengatakan an yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan di saat dia menimba ilmu itu dua. Yang pertama raf'al jahli an nafsihi, dia meniatkan mengatakan kebodohan dari diri, itu yang pertama. Yang kedua wa an ghairihi, dan dia meniatkan mengangkat kebodohan dari orang lain. Tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk siapa? Untuk orang lain. Ketika dia ditanya apa hukumnya ini, dia bisa menjawab. Kenapa? Karena telah belajar, telah berilmu. Ghairihi itu bisa istrinya, anak-anaknya. Jangan sampai sudah sekian lama kita dihadiri pengajian, apa hukumnya ini nggak tahu, apa hukumnya itu tidak tahu. Kenapa seperti ini? Mau coba tanya ini, apa bedanya? Apa artinya selama ini kita ikut pengajian, toh pada akhirnya ujung-ujungnya kita tidak tahu. Kenapa? Ternyata masih ada kebodohan dalam diri kita. Berarti kita selama ini hanya datang ke masjid hanya untuk menyempitkan bumi saja kalau gitu. Kasihan yang lainnya, yang lainnya terus ikhlas mencari ilmu, karena ada kita masjid jadi ramai, jadi sempit, sehingga yang lain tidak jadi karena adanya kita. Jadi dari itu, mari kita kembali lagi memperbarui niat kita untuk bisa mengikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu. Baik, kembali ke kitab kita, masih berbicara atau pembahasan, masih bahasan kita tentang zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 20 pagi dan juga 20 petang. Waqal mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, menukil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang doa atau zikir pagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidul istighfari ay yaqul al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت." من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidul istighfar ayyaqulha." Apakah yang dimaksud dengan sayyid di sini? Apa itu artinya sayyidul istighfar? Ya, tuan, penghulu. Apa bedanya penghulu yang dulu dengan yang sekarang? Sekarang penghulu kan tugasnya menikahkan orang, iya tidak?
Dahulu itu tidak demikian. Dahulu itu bukan demikian penghulu itu. Penghulu itu seorang pemimpin, seorang yang ditugaskan untuk memimpin dalam urusan agama, dalam urusan penting. Tidak hanya menikahkan saja, tapi dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan konflik. Maka yang ditunjuk adalah penghulunya. Makanya dahulu terjemahannya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfarnya. Siapa Sayyid itu? Tuannya, pemiliknya. Sa'ala yasud itu dari kata siada, itu pimpinan. Kita menerjemahkan apa? Penghulu, karena memang pemimpin dahulunya. Cuma sekarang bergeser. Jadi penghulu hanya bertugas apa? Menikah. Makanya bergeser juga apa namanya itu pepatah Indonesia. Pernah rakyat dahulu bersenang-senang kemudian itu dihilangkan. Perangkat rakyat dahulu air tidak ke penghulu agar kita bisa bersenang-senang. Jadi itu dulu dan sekarang. Jadi tuannya atau pemimpinnya istighfar ketika seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau lah Rabbku. Ini adalah pengakuan dengan lisan kita bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Oleh karena itu di ayat yang sering kita baca falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka itu senantiasa beribadah Rabbnya hadzal bait. Pemilik rumah ini. Allah maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik Ka'bah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait. La ilaha illa anta, karena engkau lah zat yang tidak pernah disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau. Apa sebabnya? Apa alasannya? Ada lagi khalaqtani wa ana 'abduka. Karena engkau lah yang telah menciptakanku dan aku lah hamba. Maka sudah sepantasnya seharusnya kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebab kalau kita ingin menyatukan umat, kita ingin menyatukan umat, betul tidak? Kita ingin menyatukan umat. Umat ini tidak akan pernah bersatu kalau hatinya tidak bersatu. Dan hati mereka tidak akan bersatu kalau mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk agar supaya umat ini bisa mentauhidkan Allah, maka butuh tata cara, butuh jalan. Itulah yang namanya manhaj. Itulah yang namanya manhaj. Butuh cara, butuh jalan. Bagaimana agar umat ini memahami tauhid? Ketika mereka bertauhid, maka mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau semua mereka mengesahkan Allah, maka mereka bersatu. Percuma kita mengajak orang bersatu, tapi kita berpecah belah. Maka banyak yang kita tidak mengatakan ormas, partai mengajak kita bersatu, tapi mereka sendiri berpecah belah. Mereka sendiri berpecah belah. Maka tidak akan pernah bisa menyatukan suatu apapun itu kalau hanya labelnya saja. Kalau hanya labelnya saja. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah. Bersatu padulah kalian dengan apa? Bihablillah, dengan tali Allah, dengan agama Allah, bukan dengan yang lain, bukan dengan warna baju, bukan dengan warna peci, bukan dengan jenis pakaian,
bukan dengan nama dan sumber-sumber yang lain, tidak, tapi dengan apa? Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kenapa? Karena semua kita hamba Allah, kita semua ciptaan Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menyatukan ciptaan Allah ini kecuali dengan menyatukan hati mereka, itu dengan mentauhidkan Allah. Maka pantaslah dikatakan kalimat tauhid dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, menyatukan. Jadi kalimat tauhid apa itu? La ilaha illa anta. Sebelumnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Maka kita akan bisa mentauhidul kalimat. Beda ya? Kalimat tauhid dengan tauhidul kalimat. Di mana perbedaannya? Di mana perbedaannya? Kalimat tauhid dan tauhidul kalimat. Kalau kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Kalau tauhidul kalimat menyatukan persepsi, menyatukan barisan, menyatukan kata, menyatukan hati. Itu namanya tauhidul kalim, menyatukan, persatukan. Jadi kalau kita ingin bersatu, ayo perbaiki hati kita, perbaiki niat kita dulu. Masihkah ada unsur-unsur dunia di sana? Masihkah ada unsur-unsur apa namanya? Unsur-unsur yang lainnya di sana? Kenapa? Di saat masih ada penyakit hati, para pengidapnya akan senantiasa mengumbarnya. Makanya kata Ibnu Qayyim dalam buku kitab yang lainnya, Al-Bahtan, dia mengatakan apa? Ma khala jasadun min hasadin, walakin al-la'ima yubdihi wal karima yukhfi. Kata Ibnu Qayyim, ma khala jasadun min hasad. Apa artinya itu? Setiap jasad ini pasti mengidap penyakit yang namanya hasad, iri. Apa itu iri? Senang melihat orang lain sengsara dan sengsara orang lain bahagia. Dan itu ada di semua jasad. Semua kita ada. Mau dia ustaz, kiai, pasti ada. Walakinnal la'ima yubdi. Tapi orang yang kronis, orang yang mengidapnya sudah kronis, mengidap hasad itu, yubdi, senantiasa mengumbarnya, menjelaskannya. Tidak perlu semua orang mengetahui. Di media, semua media dia umbar. Agar apa? Agar dia tahu, sayalah orang yang paling hebat di muka bumi ini, yang lainnya tidak. Walakin al-karim yukhfi. Akan tetapi orang yang mulia senantiasa menyembunyikan itu dan tidak mau menampakkan. Makanya orang yang hasad, kita yang hasad atau orang yang sombong, itu kan beda tipis. Kita yang hasad atau mereka yang sombong, beda tipis gitu. Makanya cukup kita buangkan itu, mari obatkan, mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita ciptaan Allah, kita hanya hamba Allah Subhanahu wa taala, enggak lebih daripada itu. Enggak lebih daripada itu. Kemudian zikir yang berikutnya, kelanjutannya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ini senantiasa teguh terhadap janjimu. Dan juga apa? Ahdika itu apa? Janji, wa'adika itu janji. Aku akan berusaha melaksanakan semampu. Apa janji kita? Kita ini kan ciptaan Allah, dan kita ini apa? Hamba Allah. Kita berjanji akan senantiasa apa? Menyembah, beribadah hanya kepada Allah saja. Itu janji kita. Dan kita harusnya mengikrarkan itu di hadapan Allah. Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Karena aku adalah ciptaanmu, makhlukmu, aku adalah hambamu,
maka aku senantiasa menjadi hambamu semampuku, bukan semau. Ya, semampuku, bukan semau. Makanya kita beribadah itu bukan semau kita, tetapi apa? Semampu kita. Karena melaksanakan ibadah itu butuh yang namanya kesabaran. Karena sabar itu ada macam, ada 3. As-sabr 'ala ta'at wal awamir, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran, butuh keteguhan, butuh pengorbanan bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua apa? As-sabr ala mana Allah. Bersabar terhadap apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, bersabar meninggalkan larangan Allah. Sabar yang ketiga, bersabar dalam musibah atau ketentuan Allah yang telah menimpa kita. Bersabar dalam atas fisik yang Allah berikan kepada kita. Itu kan di antara nikmat Allah. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Yang tinggi ada yang pendek, ada yang hidungnya mancung, ada yang minimalis. Kalau pesek itu enggak enak dengarannya. Bilang aja minimalis. Bersabar dalam hukum-hukum Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah janji kita kepada Allah, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah semampu kita. Kemudian, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Ingat, dalam diri kita pernah dijelaskan ada 3 macam jiwa. Ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsul lawwamah, ada nafsul ammaratun bis-su'. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Di surat Al-Fajr Allah berfirman apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang kedua, jiwa al-lawwamah. Di surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa yang apa lawwamah itu? Yang tercela. Kenapa dikatakan tercela? Kata Imam Katsir, karena nanti pada hari kiamat dia mencela dirinya. Karena dia melaksanakan larangan-larangan Allah, sehingga jiwa sendiri mencela dirinya sendiri. Nafsul lawwamah. Yang ketiga apa? Jiwa yang al-ammaratun bis-su', jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Makanya di doa ini kita mohon kepada Allah dari jiwa yang al-lawwamah dan juga al-ammaratun bis-su', yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Makanya kita mengatakan a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang aku perbuat. Karena terkadang ada di antara manusia merasa dirinya telah berbuat baik, padahal itu buruk. Padahal itu buruk. Apa di antaranya? Perbuatan kesyirikan atau perbuatan bid'ah yang juga mengandung kesyirikan. Ingat, tauhid itu kan pondasi. Amalan yang lain itulah di atasnya. Maka amalan yang di atasnya itu tidak akan pernah benar kalau tauhidnya salah. Ibaratnya kalau antum menyusun ayat, kemudian ada ini zakat, puasa, haji di atasnya, di bawahnya tauhid. Kalau antum ambil di bawahnya, itu bukan permainan, tapi sebagai contoh saja. Itulah tauhid. Allah berfirman apa? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kalian syirik kepada Allah, maka gugurlah semua amal.
Tadi itu kita ambil bawahnya runtuh semuanya. Percuma zikir, puasa, sholat, kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma semuanya itu amalan segala macam kalau semuanya tidak pernah dicontoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Gugur semuanya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Makanya terkadang banyak orang yang yakin dengan amalannya sampai menyalahkan orang tidak melaksanakan itu. Memusuhinya. Bagi contoh, akhir-akhir ini kita sering mendengar kata-kata Wahabi. Entah Wahabi bukan? Entah Wahabi bukan? Apa ciri Wahabi? Jenggotan, celana jingkrang, enggak maulidan, pokoknya yang mengatakan bid'ah itu yang Wahabi. Betul kan? Ya seperti itu. Muncullah image yang buruk. Siapa Wahabi itu? Kalau yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau itu adalah seorang mujaddid, pembaru untuk memberikan semangat kepada umat di saat itu yang syiriknya merajalela, bahkan khurafat juga merajalela, bid'ah juga merajalela zaman itu. Dan beliau tidak mengatakan hal yang baru. Beliau hanya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau menerangkan mazhabnya Al-Hanbali. Enggak lebih daripada itu. Coba antum baca kitab-kitab beliau. Keterangan beliau itu persis mengkopi paste mazhab Imam Ahmad. Tidak ada yang lain. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak katakan Wahabi? Kesana itu. Kenapa? Itu tadi hasad, iri, dengki. Jadi sebenarnya bukan beda pendapat, tapi apa? Beda pendapatan. Beda pendapatan. Muncul hasad, iri, dengki tersebut. Pada Imam Muhammad bin Wahab, beliau tidak kenal hal yang baru. Jadi kita meminta kepada Allah dari keburukan-keburukan yang pernah kita perbuat. Kebanyakan orang mengira bahwasannya apa yang mereka laksanakan baik, padahal tidak. Di surat Al-Kahfi di bagian ayat itu, di bagian surat di ayat yang paling akhir sebelum terakhir, apa bunyinya? Masalah orang-orang yang yuhsinuna sunnah. Ada yang hafal surat Al-Kahfi? Bagian terakhir? Ada yang tahu? Yahsabuna annahum yuhsinu sunah. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang bil akhsarina amal, orang yang akhsar, orang yang paling merugi dengan amalannya. Rugi amal. Iya. Kalau rugi usaha kita bisa bangkit lagi. Ya tidak. Kita bisa bangkit lagi, bisa kembali lagi dari nol. Kalau salah jalan dalam berjalan, kita ke dari sini ke Avia Store misalnya, berapa store gratis ya. Kita Avia Store saja kita memutar, bisa cari yang lagi. Bisa kembali dari yang jalan yang benar. Kalau bisa jalan ke akhirat, masa kembali ke dunia lagi? Enggak. Nah, orang-orang ini mengira amalnya sudah baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Di mana mereka itu salah jalan dalam usaha mereka, amal mereka dalam dunia ini. Yahsabuna annahum yuhsinu sunah. Mereka mengira bahwasanya amal itu amal yang sangat baik sekali. Padahal mereka tidak. Makanya kita minta kepada Allah agar kita berlindung dari keburukan amal-amalan kita. Abu'u laka binikmatika alayya. Abu'u laka itu aku mengakui
kepadamu, akan nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepada kami. Ingat, semua yang ada pada kita ini titipan yang nanti pada akhirnya Allah akan ambil satu persatu. Sekarang mata kita sudah mulai berkurang, diambil pelan-pelan. Rambut kita sudah memutih, punggung kita sudah membungkuk, tenaga sudah mulai melemah, langkah kita sudah mulai melemah, kulit sudah mulai keriput. Pelan-pelan Allah akan mengambil. Nanti pada ujungnya kalau ambil semua. Dan kelebihan yang ada pada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan karena usaha kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena apa yang ada pada kita, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di doa ini kita ingatkan lagi bahwa semua yang Allah berikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian abu'u bidzanbi, dan aku juga mengakui akan dosa-dosa. Tidak ada yang tidak pernah berdosa. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni dosa kita, atau kalau seandainya Allah tidak tutup aib kita, mungkin kita sudah terbongkar semua aib kita. Tapi Allah tutup karena Allah Maha Pengampun. Jadi kita mengakui dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncullah doa faghfirli innahu la yaghfiru illa anta. Allah ampunilah dosa-dosa kami, yang setiap langkah kami ini pasti banyak salah, banyak bergelincirnya, siang malam kita pasti banyak berdoa. Maka ampunilah dosa kami. Doaku, kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalaha hina yusbihu muqinan biha." Barang siapa yang mengucapkan zikir ini ketika datang pagi hari atau ketika di pagi hari, yakin, muqinan biha, yakin dengan apa yang dia katakan tadi itu, kemudian dia mati pada hari itu, Nabi menjamin apa? Dakhalal jannah, maka dia senantiasa akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan dengan lirih, dengan suara yang lirih, tidak tergesa-gesa, tidak juga dengan suara yang keras lantang, kemudian dia yakin, maka dakhalal jannah. Wa man qalaha hina yumsi muqinan biha famata min lailatihi dakhala jannah. Dan begitu juga barang siapa yang mengucapkan zikir ini ketika di sore hari, yakin juga dengan zikir tadi dan mati pada malamnya, maka apa? Allah masukkan ke surganya. Kita tentu sebagai hamba Allah butuh doa-doa, butuh zikir-zikir agar lisan kita tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya lisan seorang itu basah dari zikir kepada Allah, maka dia tidak punya waktu lagi menggunjing temannya, memfitnah, menagibah temannya. Kenapa? Karena senantiasa lisannya basah dari berzikir kepada Allah. Kalau seandainya seorang itu mensibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan lagi bisa mengintip temannya sedang apa dia, ngapain dia. Kenapa? Dengan banyak mengintip itu, maka muncullah iri di situ. Kenapa? Karena dia iri melihat temannya bahagia, dia sengsara melihat temannya bahagia. Kenapa? Karena nggak ada kerjaannya, ngintip saja. Padahal Allah akan melarang, wala tajassasu. Janganlah kalian apa? Tajassus. Apa tajassus itu? Apa tajassus? Mengintai, mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita pagi petang mari kita basahi lisan kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih karena diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, ini hadis yang ke-6305. Allah taala alam.
Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, dikoreksi, atau mungkin ditambahkan. Profesor, nah, ada yang kamu tadi? Sampai sulit sampai matahari atau mati berakhir. Iya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di waktu subuh. Kapan subuh itu? Setelah terbit fajar, setelah sholat subuh maksudnya, sampai sebelum datangnya sholat zuhur. Itu masih dikatakan pagi. Dan al-masa itu petang. Kapan dikatakan petang? Ba'da salatil asar ila qabla al-isya. Jadi setelah salat asar sampai sebelum isya. Kalau ba'da maghrib masih dikatakan masa, masih dikatakan petang. Dari pada asar, ba'da maghrib masih dikatakan petang. Tapi kalau sudah ba'da isya, itu sudah asya. Apa asya itu? Makan malam, bukan makan petang. Asya itu apa asya besarnya? Ada futur, ada ghada, ada asya. Futur apa? Sarapan. Nyampah kalau di Lombok. Di Lombok itu banyak sampah kalau pagi-pagi. Kenapa? Karena pada nyampah. Betul? Ya biasa ya. Pagi hari nyampah semua ya. Banyak sampah kan? Kalau bahasa Mapinnya pesbo. Kalau bahasa sininya apa? Sama ya? Ya. Sarapan, masya Allah. Iya, bukan pesbo ya? Masya Allah. Mapin pesbo. Bahasa joroknya sarapan, masya Allah. Kalau bahasa dan Keracinya berapa? Apa? Bada asya dengan fathah ainnya, asya berarti makan malam. Tapi sebelumnya itu masih makan sore namanya. Baik, cukup ya? Ada lagi yang lain? Yunan, apa? Misalnya ada Ustaz, saya mendapati waktu antara azan dan iqamah gak lama, disuruh Ustaz ada serahkan zikir pagi jalan, sesuatu ada sampul. Masya Allah. Jadi setengah-setengah itu. Jadi sholat sampul ini. Kalau nasi setengah matang itu kalau dimakan enak gak? Ya, ada baiknya. Kan banyak pikir-pikir setengah itu maksudnya seperti apa? Kalau misalnya ada pikir yang paling panjang kan, kemudian dipenggal misalnya, sisanya baru setelah itu yang tidak boleh. Kenapa? Kan satu redaksi. Tadi mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu wa hubulaka alayya bi ni'matika. Stop. Lanjut lagi, nanti izin lagi. Itu tidak, karena satu teks. Satu redaksi. Kalau misalnya kita punya banyak pikir, banyak kan? Kemudian sisanya kita baca sebelum subuh. Nanti lagi pas jalan di kantor, pas lagi nggak apa-apa. Karena kan banyak pikir itu. Bisa sampai sebelum, itulah namanya pikir bagian petang agar lisan kita ini. Karena tidak mungkin juga kita habiskan juga pagi itu, pasti ada waktu-waktu. Makanya banyak pikir-pikir tadi. Kita aja baca ini sudah berapa pekan ya? Nggak habis-habis kan? Ya nggak? Banyak pikir itu. Makanya kalau seandainya orang itu
sibuk dengan zikir, maka tidak punya waktu lagi untuk menggunjing ghibah atau tentang ini. Kalau penggalan seperti itu boleh. Artinya satu redaksi habis, nyambung lagi jam 7 sampai nanti sebelum zuhur, maka itu dibolehkan. Kalau dipenggal satu redaksi itu yang tidak boleh. Allah Ta'ala cukup. Ada lagi? Nah, sakit makanya aku sakit. Jadi kayak dikit kayak saya lagi gigi jangan ada kegiatan gitu kan giginya subhanallah itu kita bisa kan itu ada artinya sih. Jadi kita lihat gimana kalau hanya sebut kita tapi untuk kita kaki gitu. nah. Jadi zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau muqayyad itu terikat dengan waktunya, kayak tadi pagi, petang, atau dengan tempat. Masuk masjid, ada zikir keluaran, itu zikir-zikir yang muqayyad. Yang zikir yang mutlak, seperti tadi itu zikir-zikir yang mutlak tadi. Artinya kapan saja bisa. Ya, kapan saja bisa. Nah, orang yang berzikir itu apa? Ketika dia berzikir, jangan hanya ghafilan. Jangan sampai hatinya kosong. Jangan sampai hatinya kosong. Seharusnya harus bisa menyerapi dan memahami kandungan dari zikir tersebut. Agar dia apa? Tidak kosong. Dia mendalami, menjiwai apa yang dia ucapkan. Makanya itulah pentingnya bahasa agar semua ayat, agar semua hadis yang dibacakan oleh imam, yang kita dengarkan di kajian hadis, kajian itu sebelum kita tunjukkan ke orang lain, kita tunjukkan kepada diri kita sendiri. Tersinggunglah dengan bacaannya imam, tersinggunglah dengan kajian itu. Oh, itu untuk saya. Jangan kata oh kayaknya cocok buat dia, oh ini kayaknya pas buat mereka. Harusnya kita yang tersinggung dengan apapun yang dibacakan oleh imam. Ketika ada ayat orang beriman, kok saya tidak seperti mereka, kok tidak ada sifat seperti pada saya. Ketika ayat orang munafik keluar, kok sama seperti saya. Kita orang kafir, wah jangan-jangan saya, kok kena, kok sama, kan sama itu. Sehingga ayat-ayat yang Allah firmankan, ayat-ayat yang imam bacakan itu menyentuh hati kita, sehingga kita pun merasa diingatkan terus. Kenapa? Itulah sifatnya orang-orang beriman. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan tentang Allah, diingatkan Allah, berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kok seperti saya, kok saya terus sama juga. Kita bikin status dimanapun itu, sebelum orang lain, kita tujukan kepada diri kita sendiri. Tujukanlah kepada diri kita. Ajak diri kita ini berbicara. Ajak jiwa kita berbicara. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang ini, kenapa kamu begini? Ada dahulu para salafus saleh itu, sebelum mereka meletakkan punggung mereka di tempat tidur di malam hari, mereka menghisap diri mereka sendiri. Pagi ini apa dosa yang dilaksanakan? Pagi dia mereka menghitung dosa. Ya seperti para pengusaha, ketika mereka tutup buku akan hitung kerugiannya dan keuntungan, itu bukannya, ya dibuka itu. Nah, seorang mukmin itu sebelum dia melepaskan malam itu, dia menghitung dosa. Agar dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Tujuannya apa? Di saat kita berzikir, hati kita bergetar. Jangan sampai kosong, jangan sampai lisan kita kemana, otak kita kemana. Kenapa? Semakin kita konsen dengan zikir kita itulah manfaat zikir itu. Hati kita bergetar. Namun dengan zikir itu apa? Membersihkan hati kita. Ini ibaratnya kalau ada air kotor di sini, dan biasa diisi dengan istighfar terus, apa terjadi? Yang kotor keluar, yang nempel air bersihnya, betul tidak? Terus biasa istighfar, zikir terus, maka yang muncul hati. Begitu juga hati kita ini. Kalau kotor dengan istighfar, dengan zikir, maka Allah hilangkan
penyakitnya Allah ganti dengan obat-obat. Allah Ta'ala. Terakhir. Bagaimana bentuknya hadisan dibimbing oleh orang jadi ikuti. Bagaimana hukumnya? Ada yang dibimbing diikuti oleh banyak orang saja. Apakah dibolehkan atau memang harus sendiri-sendiri? Enggak, Anda belum paham. Maksudnya enggak? Ada misalnya Ada satu orang yang memimpin zikirnya. pemimpin zikirnya. Ya. Terus Dan diikuti oleh banyak orang saja. Apakah gimana hukumnya? Dibolehkan atau harus sendiri-sendiri zikirnya? enggak. Ingat, zikir itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan menyebutkan kalian. Nah, dan Allah juga memberikan cara kita bagaimana cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-A'raf itu yang sudah hafal silakan dibuka tempatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Apa lagi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal. Sebutlah nama Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu. Apa itu? Fi nafsika, dalam dirimu. Apa maksudnya? Berarti dalam diri kita, zikir dengan senantiasa menghadirkan ketakutan, kecintaan, dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita dan diri kita. Kemudian apa lagi? Tadarruan. Dengan apa? Merendah, tadarru'. Wa khifah, dengan menghadirkan rasa takut. Kemudian apa? Dunal jahri minal qawl, dengan tanpa mengeraskan suara. Dengan tanpa mengeraskan suara di pagi hari dan di petang hari. Nah, dari ayat ini kita mengambil satu hukum dan cara kita berzikir. Pertama apa? Berzikir dengan suara yang lirih. Yang kedua, harus menanamkan jiwa rasa takut dan rendah diri, tidak sombong-sombong. Kemudian dengan tanpa mengeraskan suara. Nah, kalau dengan tanpa mengeraskan suara, berarti kalau masing-masing zikir kita ini sendiri-sendiri yang mengeraskan suara, siapa memimpin? Ada nggak pemimpinnya? Nggak ada, karena masing-masing sendiri-sendiri. Berarti zikir itu apa? Dengan suara yang lirih, bukan dengan suara lantang. Dengan merendahkan diri, bukan dengan gerak-gerakan kepala, bukan dengan musik, bukan dengan rebana, bukan dengan suara yang keras. Salatullah, ayo. Itu melanggar, menyalahi tuntunan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena kalau kita melantunkan zikir dengan suara yang keras, ditambah lagi dengan dipimpin, kemudian dengan tambahan lagi dengan ada musik-musiknya, bisa nggak muncul rasa takut di situ? Tidak. Bisa nggak munculkan rendah diri di situ? Tidak. Justru malah ada yang sambil joget-joget, ada yang sambil nari-nari, ada sambil yang na'udzubillah tsumma a'udzubillah min dzalik. Jadi itulah tuntunan pedoman kita berzikir tersebut. Bukan dengan satu orang yang memimpin pun yang lainnya ikut. Nah, zikir itu bukan ibadah berjamaah. Zikir itu ibadah fardiyah, ibadah yang sendiri. Ingat, ibadah itu ada dua. Ada yang sifatnya jamaah, ada yang sifatnya fardiyah. Salat sunnah itu jamaah atau fardiyah? Salat saja ada dua macam. Ada yang jamaah, ada yang fardiyah. Ya. Dan jamaah apa itu kapan? Ya, 5 waktu. Tarawih, Id, jamaah. Ada lagi yang fardiyah. Apa fardiyah itu? Ya, sunnah. Nah, kalau ibadah yang sifatnya fardiyah, maka sir ya.
Zikir jamaah Arabiyah, zikir sendiri, maka hukumnya apa?